Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jedro Dardani. Saya dari kelas F Manajemen Malam, ingin menjelaskan tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang perkembangan bahasa perkembangan bahasa. Jadi sebelum kita masuk ke sejarahnya, jadi bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi, alat untuk menyampaikan isi hati kepada lawan bicara kita atau pada orang lain. Terus dengan bahasa terdiri dua unsur, yaitu bagian makna atau isi bahasa, pikiran perasaan manusia, dan bagian lahir yaitu deretan bunyi yang teratur. Bahasa Indonesia dapat bahasa itu ada tiga, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Tapi kalau bahasa isyarat untuk komunikasi, isyarat itu bisa dipakai untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Tapi untuk bahasa, saya tidak setuju isyarat dijadikan bagi seperti bahasa, karena isyarat itu jadi kalau bahasa itu kan yang ada itu sepertinya ada suaranya, terus ada kata-katanya, terus intinya bersuara lah. Kalau isyarat itu mungkin bukan seperti bahasa isyarat, mungkin seperti gestur untuk berkomunikasi sih, bukan sebagai bahasa. Lalu kita masuk ke sejarah. Jadi sejarah bahasa, kalau kita bicara dari segi internasional ya, jadi bahasa nonverbal dan juga suara bahasa prasejarah. Pada awalnya manusia purba ini berkomunikasi menggunakan gestur tubuh, mimik muka atau ekspresi wajah, dan suara seperti teriakan atau desahan. Komunikasi ini bersifat dasar dan digunakan untuk menyampaikan pesan yang sederhana, seperti rasa takut, rasa senang, rasa kebutuhan akan ingin makan, terus mungkin menggambarkan benda atau konsep yang ingin dijelaskan oleh manusia purba pada zaman dahulu. Mulai masuk ke bahasa lisan. Di sini kemampuan manusia untuk menghasilkan suara lebih bervariasi, berkembang, menggambarkan objek, perasaan, peristiwa. Bahasa lisan semakin kompleks seiring dengan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi lebih efektif. Terus mungkin kalau kita bahas tentang perkembangan bahasa secara internasional ya. Kalau bahasa-bahasa ini mulai berkembang itu di tahun abad 20 dan abad 21. Semakin berkembangnya globalisasi, semakin berkembangnya teknologi. Bahasa Inggris contoh sebagai bahasa internasional kita, dominan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi global, dan media sosial juga. Mungkin itu kalau misalnya kita bahas tentang internasional. Lanjut, kalau kita bahas tentang perkembangan bahasa di Indonesia, bahasa Indonesia mungkin yang pertama itu ada di bahasa Melayu kuno. Kalau misalnya masa awal-awal, kenapa demikian? Karena bahasa Melayu ini cenderung lebih mudah, terus tidak mengenal tingkatan. Contohnya tingkatan kan kalau misalnya kita bicara bahasa, biasanya kan ada Jawa tuh bahasa Jawa tuh banyak tuh, dari Jawa yang misalnya contoh aja yang saya tahu tuh Jawa misalnya yang buat kerajaan atau gimana kan, itu kan ada dengan tingkatan. Terus kalau misalnya bahasa Melayu ini tidak meninggal tingkatan, mungkin itu. Terus pada perkembangannya bahasa ini pengaruh agama dan juga perdagangan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya Indonesia ini kan kaya akan rempah-rempah, jadi para pedagang itu dari Nusantara. Dulu Indonesia itu disebut sebagai Nusantara, membawa pengaruh besar pada kosakata Arab. Dulu banyaknya pedagang-pedagang Arab ya ke Indonesia untuk berdagang. Terus dengan bangsa Eropa, Portugis, Belanda, dan Spanyol membawa pengaruh bahasa Eropa pada kosakata bahasa Melayu. Terus masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan oleh banyak masyarakat Nusantara pada penjajahan Belanda. Di sini mulai ketika para pemuda Indonesia mengingkarkan Sumpah Pemuda. Dalam sumpah tersebut salah satu poinnya adalah bahwa bahasa Indonesia yaitu
merupakan varian dari bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau digunakan secara luas sebagai kegiatan resmi dan pendidikan. Terus waktu kemerdekaan di sini pada 1945 bahasa Indonesia secara resmi dijadikan bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi perkembangannya itu mulai dari awal-awal itu kita menggunakan bahasa Melayu, terus mulai masa perdagangan tuh mulai berkembang bahasa-bahasanya. Perdagangan itu kan ada dari pedagang dari Arab, Eropa, itu ada Portugis, Spanyol dan sebagainya. Terus masuk ke perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Di sini sudah mulai masuk ke berkembang penggunaan sehari-hari yaitu untuk pembahasan ilmiah dan teknologi. Terus bahasa Indonesia di era globalisasi hingga sekarang. Di era globalisasi Indonesia terus berkembang seiring dengan pengaruh budaya asing. Jadi kayak bahasa Indonesia sekarang tuh jadi bisa dicampur-campur dengan bahasa. Maksud dicampur tuh bukan berarti menghilangkan kultur untuk bahasa Indonesia, enggak. Contoh kayak tadi kan ya, which is gitu kan, by the way kan, OTW apa segala macam itu kan ada campuran-campuran bahasa Eropanya kan ya. Mungkin itu sih kalau misalnya tentang peristiwa. Mohon maaf jika kurang lebihnya. Jadi di sini saya tidak membaca dari materi. Ada beberapa materi yang saya masukkan ke dalam catatan saya di komputer. Jadi saya menggunakan komputer juga untuk alat bantu saya untuk melihat poin-poin yang telah saya kumpulkan sebagai materi saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.